Kalau di dalam jaringan ini pertukaran data atau informasi. Nah, ada syarat yang diperlukan untuk komunikasinya data pada jaringan itu adalah protokol ya. Jadi protokol itu kalau umpamakan kita sebagai bangsa satu ke bangsa lain ya, misalnya bangsa Indonesia ke bangsa Afrika atau Eropa ataupun yang lainnya, maka sebagai media untuk saling berinteraksinya atau saling dapatnya berkomunikasi atau berinteraksi antara kedua bangsa itu, maka menggunakan bahasa ya. Nah, di dalam jaringan ini hampir mirip tetapi tidak sama persis ya. Jadi media yang dipakai untuk bisanya saling berinteraksi antara satu dengan yang lain adalah apa yang dikatakan dengan protokol TCP/IP, Transmission Control Protocol, Intra Protocol, yang saat ini sudah sampai pada versi 6, namun masih juga menggunakan versi 4. Ya, mengapa menggunakan versi 4 dan seolah tidak menggunakan versi yang baru, padahal versi lama 4 itu sudah tidak bisa lagi menampung identifikasi tiap node atau tiap PC yang memiliki alamat yang berbeda-beda, yang unik yang tidak boleh sama. Yaitu karena pada versi 4 sudah di backup oleh versi 6 ya. Jadi kalau versi 4 yang sekarang itu beberapa ratus juta terminal yang bisa berinteraksi, padahal kalau dilihat kenyataan saat sekarang ini, jaringan komputer yang saling berinteraksi seluruh dunia itu tidak dalam jumlah ratusan juta, tapi miliar, ya miliar sudah miliar. Nah, miliar terminal yang saling berinteraksi itu sudah tidak bisa lagi ditampung dengan menggunakan versi 4. Nah, seperti apa itu nanti akan saya berikan pada saatnya nanti ya. Ya, baik. Saya akan coba tampilkan terlebih dahulu per bagian materi ya. Nanti kalau ada yang belum jelas, belum paham nanti bisa disampaikan. Mengenal jaringan ya. Jaringan ini merupakan atau sekumpulan dari beberapa perangkat dalam sebuah sistem ya. Misalnya perangkat yang dimaksud adalah komputer dengan peripheralnya ya, kemudian juga device connection, kemudian connectionnya itu sendiri, kemudian pengelamatan ya. Jadi kalau di ringkas itu merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komputer atau perangkat komputer ya sebagai tambahan dan perangkat jaringan lainnya. Tentu saja karena dalam sebuah jaringan maka masing-masing itu saling terhubung baik menggunakan media hard fisik maupun dengan menggunakan media non fisik ya. Yang dimaksud dengan media fisik melalui aturan tertentu yang sudah ditetapkan, yaitu misalnya ada kawat ya, baik itu kawat dalam kawat tembaga ataupun juga menggunakan media lain, misalnya fiber optik. Tapi juga bisa connection antar jaringan, antar PC dalam jaringan itu tidak menggunakan kawat tapi menggunakan udara ya, yaitu menggunakan wireless ya. Jadi kalau Anda berinteraksi dengan PC Anda berinteraksi dengan dalam sebuah jaringan yaitu menggunakan wireless, itu sebenarnya PC Anda merupakan bagian dari jaringan itu sendiri ya. Jaringan yang menggunakan udara atau wireless ini misalnya bisa ditemui di kampus ya, di kantor, kemudian di bandara, di pelabuhan ya, atau tempat-tempat rekreasi ya, tempat-tempat hiburan ya, atau juga misalnya di tempat-tempat hotel, ruang konferensi dan sebagainya. Mereka ini bisa saling berinteraksi dalam melakukan pertukaran data tanpa menggunakan kawat, tapi menggunakan wireless dalam sebuah connection server yang ditetapkan oleh pengelola jaringan di tempat di mana Anda berada. Seperti itu. Nah, kebutuhan apa yang diperlukan dalam jaringan ini? Di antaranya adalah dilakukan secara koneksi secara fisik, ya. Ini misalnya dengan menggunakan peralatan yang harus terhubung dengan jaringan tersebut. Seperti yang tadi saya sebutkan, misalnya kita punya PC, kemudian ada card jaringan, kemudian dihubungkan dengan kawat atau kabel ya, kemudian dikoneksikan ke server misalnya. Kemudian juga bisa menggunakan connection secara logical. Ini harus ada aturan untuk dapat
saling berinteraksinya atau berhubungan satu dengan lain. Biasanya untuk memenuhi syarat dalam hubungan connection tanpa kawat itu disertai dengan isian atau inputan, ya, misalnya username dan passwordnya. Dan username dan password ini biasanya dikelola oleh seorang admin. Bisa juga admin menyerahkan pada pemakai tanpa harus login terlebih dahulu, ya, asal dia mengenali wireless WLAN itu, maka dia bisa langsung nyambung. Tapi kebanyakan di tempat-tempat tertentu harus menggunakan user dan password yang biasanya ini sudah diberitahukan, ya, misalnya nama wirelessnya misalnya Ahas, ya, kalau Anda di Ahas itu, kemudian di sana biasanya tidak, untuk yang dulu dikasih tahu passwordnya apa itu, ya, di tembok atau di tempat tertentu. Nah, sekarang sudah dalam bentuk QR code. Jadi di QR itu Anda pindai atau Anda scan, kemudian ketika hasil scan itu Anda dapatkan, diklik nanti akan muncul nama passwordnya atau sandinya. Nah, sandi itu bisa Anda masukkan terlebih dahulu PC HP atau PC Anda connect ke wirelessnya itu, kemudian dimasukkan sandinya. Maka terjadilah connection dalam sebuah jaringan. Seperti itu, ya. Nah, untuk bisa saling berinteraksinya antara satu dengan lainnya, si PC atau connection dalam sebuah jaringan itu harus punya identifikasi IP address, ya. Nah, IP address itu nanti akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya supaya nanti Anda paham, karena tidak semua IP address bisa dipakai. Ada beberapa yang tidak bisa pakai, dan ada aturan Anda harus menggunakan IP address mana yang bisa untuk saling berinteraksinya, ya, seperti itu. Sampai di sini pertanyaan dulu untuk IK2D, silakan. Halo, IK2D. Silakan. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ya, baik, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, ya. Jadi gambarnya seperti itu. Jangan dibayangkan kalau dalam sebuah jaringan PC Anda dikoneksikan ke kabel, kemudian Anda berusaha untuk bisa nyambung, tidak, ya. Jadi masih ada langkah berikutnya, yaitu pengalamatan atau penulisan IP address pada PC Anda sehingga bisa saling berinteraksinya. Juga alamat IP address yang Anda tuliskan pun juga tidak asal ditulis, ya, karena di jaringan A terhadap jaringan B itu menggunakan aturan IP address yang berbeda. Karena itu ketika Anda berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, maka harus disesuaikan IP address yang Anda isikan atau yang Anda setkan, ya, itu sesuai dengan jaringan yang Anda akan koneksikan itu. Pengalamatan IP address yang diinputkan itu bisa dalam kelompok security, ya, kalau memang itu digendai oleh si admin, ya, karena nanti ada beberapa cara untuk membuat security, ya. Security itu seperti misalnya mengoneksikan pada sebuah SSID itu, ya, atau nama WLAN-nya itu, kemudian setelah dikoneksikan Anda diminta untuk masukkan sandinya, ya. Nah, sandi itu nanti bisa dipakai dengan beberapa kombinasi huruf, angka, dan karakter. Ini yang apa namanya, yang terlihat, ya. Nanti ada juga teknik cara bagaimana PC Anda connect ke jaringan, tapi orang lain nggak bisa connect. Kenapa nggak bisa connect? Ya, karena di secure atau diamankan. Nah, bagaimana untuk aman orang lain tidak bisa tahu? Ya, tidak usah ditampilkan nama SSD-nya itu, ya. Jadi kalau Anda di kampus itu nanti akan Anda temui misalnya nama SSD-nya atau nama WLAN-nya itu SB2 Barat, SB2 Tengah, SB Barat Timur, misalnya seperti itu, ya. Mungkin ada SB1 lantai 1, SB lantai 1 Tengah, Timur, Barat, misalnya seperti itu. Atau mungkin di tempat lain, misalnya di administrasi pusat sana nanti ada ADM 1 101, misalnya seperti itu. Nah, nama-nama ini nanti bisa Anda pilih di mana yang paling kuat sinyalnya bisa Anda pakai. Nah, ketika Anda temui sebuah kesempatan untuk connect ke jaringan dengan sinyal paling tinggi, ternyata disertai dengan sandi. Anda nggak tahu sandinya, ya, maka Anda bisa masuk. Tapi ada juga teknik lain yang
orang lain nggak tahu, yaitu dengan cara hidden atau menyembunyikan nama-nama wirelessnya itu supaya orang lain tidak penasaran dengan cara membobol IP, membobol user passwordnya ya. Karena usernya kan sudah ini kan sudah dikenal nama mailnya, tinggal yang belum ada passwordnya. Nah, cara bagaimana membobol password di internet itu banyak sekali di YouTube ya, cara membobol. Tapi saya tidak sarankan untuk Anda membobol karena memang itu tidak ilegal ya. Jadi kalau kita hanya tahu, bisa kita demokan dengan Anda punya WLAN, kemudian Anda coba WLAN Anda itu Anda bobol. Nah, seperti itu. Banyak sih teknik cara untuk membobol WLAN di YouTube ataupun di Google itu bisa Anda cari. Tapi tidak saya sarankan ya. Yang saya sarankan adalah bagaimana Anda mempunyai WLAN yang WLAN itu tidak dibobol orang lain ya. Saya punya WLAN di rumah, itu enggak saya tampilkan nama WLAN-nya. Satu. Yang kedua, saya menggunakan password itu kombinasi huruf, angkanya besar kecil, kemudian pakai angka, dan satu lagi pakai karakter ya. Karakter itu misalnya kayak tanda seru, tanda @ tanda pagar, tanda dolar, tanda persen ya, dan lain sebagainya. Itu saya pakai sebagai bagian dari sebagai password. Sehingga di samping tidak terlihat nama WLAN-nya, juga kalau juga susah untuk menuliskan password-nya. Ya, karena saya kadang-kadang juga lupa password yang saya tuliskan ya, karena memang saya buat agak panjang. Karena dari pengalaman password yang pendek, hurufnya sederhana itu cepat dibobol atau mudah diketahui. Tapi kalau password-nya panjang, kombinasi huruf besar huruf kecil, pakai angka, kemudian pakai karakter, ini kalau bisa diketahui itu bisa lama ya. Saya pernah coba kombinasi huruf angka saja beberapa jam, ya, apalagi kalau ditambah dengan karakter, itu tambah lama lagi. Nah, ini tekniknya ya. Nah, tadi yang dimaksud dengan fisik itu ya langsung nyambung ya dari PC, kemudian kabel, switch, kabel, PC lagi gitu ya, misalnya seperti itu. Atau juga bisa dari PC ya, kemudian ke switch atau ke hub atau ke router pakai kabel, kemudian ke jaringan lain pakai router ya, kemudian dari router masuk ke switch masuk ke PC, itu bisa juga seperti itu. Jadi koneksi secara fisik itu memang secara langsung berhubungan antara satu perangkat PC dengan yang lainnya. Apa saja sih perangkat PC dalam jaringan? Di PC-nya sendiri atau sendiri yang dengan NIC. NIC itu network saat sekarang sudah enggak jadi satu. Kalau dalam gambarnya itu nanti kan ada atau script yang bentuk atau bentuk lempengan script itu ya. Saat di situ bentuk dalam terisi pada di itu sekarang di itu ada rangkaian jaringan ya, rangkaian VGA-nya untuk ke monitor, kemudian ada rangkaian kartu printer ya, dan banyak jadi di luar itu ya itu tinggal menempatkan pada portnya. Misalnya kalau kata isi buat itu keluarnya itu cuma port RJ45 itu saja yang connect ke kabel UTP ya. Kemudian dulu ada port sehari parallel port itu digunakan ke printer. Nah sekarang sudah dalam bentuk USB port. Jadi printer sekarang pakainya kabel kabel UTP ya. Ya seperti kabel kabel USB itu ya dikonekkan ya. Demikian pula mouse ya. Mouse itu dulu pakainya port. Ya sekarang sudah nggak pakai port, pakai wireless juga pakai port USB. Ya jadi sekarang sudah sangat-sangat dimudahkan. Kemudian ada device connection, di antaranya adalah repeater, hub, bridge, switch, dan router.
atau mesti juga yang lainnya. Ya, nanti saya akan coba untuk terangkan pada pertemuan berikut. Ini masih dalam koneksi secara fisik. Ya, jadi merupakan sebuah aturan bersama bagaimana informasi dikirim melalui media. Jadi intinya koneksi fisik itu ada media yang terhubung langsung antara satu perangkat dengan yang lainnya. Kemudian untuk menghubungkannya itu menggunakan aturan standar, yaitu menggunakan protokol. Protokol apa yang dipakai adalah protokol TCP/IP ya. Nanti akan diterangkan di bahasan berikut. Jadi intinya jaringan merupakan gabungan dari berbagai macam protokol yang pada akhirnya adalah bagaimana informasi atau data itu dapat dikirim oleh si pengirim dan diterima oleh si penerima. Nah, apa sih yang masuk dalam protokol untuk bisa saling berinteraksinya? Komunikasi antar data, formatnya seperti apa untuk dikirimkannya itu, kemudian cara bagaimana data dikirim. Nah, kalau misalnya terjadi sebuah kesalahan, apa yang akan terjadi? Ya, sebagaimana ketahui bahwa PC itu hanya ada kemungkinan ya, 2 kemungkinan, yaitu kalau terkirim berarti berhasil, kalau nggak berarti gagal. Nah, gagal itu apa sebabnya? Banyak sekali ya. Ini secara fisik dulu ya. Kalau secara fisik, barangkali sambungan IP address yang tidak sempurna ya. Kemudian tidak sempurna itu bisa banyak macam ya, misalnya putus connection-nya, kemudian kendor ya, kemudian juga tidak sesuai pengalamatan IP address-nya ya, seperti itu. Kemudian yang lainnya lagi, data terkirim loss salah satu karakternya ya. Sebagai Anda ketahui bahwa di komputer itu hanya 2 kemungkinan, benar dan salah, mati dan hidup ya. Dimana kesemuanya itu ditentukan menggunakan aturan transmit bilangan biner. Sebagai Anda ketahui bilangan biner itu hanya ada 2 kemungkinan, kalau nggak 0 1 ya. Sekumpulan data dalam bentuk bilangan biner, salah satu posisi salah, apakah di posisi pinggir kanan, tengah ataupun pinggir kiri ya, ataupun dimanapun juga tempat lokasinya itu, maka data itu akan berakibat tidak benar ya atau salah ya. Jadi satu sedikit kesalahan dalam kodean biner itu akan berakibat salah. Oh ya, masih ya, ya. Jadi paham ya ini ya. Jadi tidak boleh dalam sebuah langkah ya untuk koneksi ke jaringan itu ada kesalahan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ada teman yang masuk ya. Halo, Ika 2D, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum? Oke. Jadi kalau ada pertanyaan disampaikan aja ya. Oh ya, ini saya ada kuliah untuk 2 session ya. Sesi teori pagi, setelah Jumatan sesi praktikum ya. Betul ya? Betul, Pak. Ya, oke. Baik, untuk sementara 1 kali minggu ini ya. Ini minggu kedua ya, betul ya? Minggu kedua, minggu 3, keempat. Nah, nanti minggu kelima kita praktek di lab ya. Jadi Anda masuk ke kampus tidak dalam daring. Karena dalam daring ini tidak maksimal hasil yang didapat. Sejalan dengan perkembangan COVID sekarang sudah agak reda dan cukup aman. Kami putuskan untuk Anda bersiap diri pada minggu kelima, yaitu antara antara tanggal 25 sampai dengan 29. Berarti Anda tanggal 29 yaitu masuk di kampus ya. Di kampus. Dan saya berharap untuk Anda semuanya meminta pada dosen lain untuk diajar secara offline ya, tidak online tapi offline. Ini saya dengar ada berita pahit dari seorang pengusaha yang mencari tenaga kerja. Ketika ditanya calon pekerjanya itu apakah saat kuliah Anda on atau off,
dia bilang sesuai dengan kondisi yang real pada saat itu selalu on, itu langsung ditolak, tidak diterima ya. Ini saya tidak ingin Anda besok kalau cari kerja ditolak gara-gara kondisi saat sekarang kuliah dalam selalu online ya. Jadi saya usahakan untuk bisa off juga. Kalau memang belum memungkinkan ya, off-nya mungkin nggak penuh. Ya misalnya dalam satu semester itu 18 ya paling tidak 9 atau 10 kali off ya, kemudian yang lainnya bisa on. Tapi kalau sudah betul-betul tidak tidak misalnya tidak ada alang merintang atau kondisinya sudah aman ya, sudah tidak ada lagi perkembangan buruk COVID ya, saya akan melakukan dengan cara off secara kontinu ya. Karena saya tahu pasti selama 1 tahun kemarin ada banyak online, baik itu materi teori maupun praktikum ya. Nah ini Anda kuliah cuma 3 tahun, kuliah setahun online, yang 2 tahun off. 2 tahun saja tidak penuh ya, masih ada juga online-nya juga. Nah ini khawatir saya ya, nanti Anda dapat ijazah, tapi kualitas ijazah Anda tidak signifikan dengan materi yang diberikan ya. Jadi mohon pengertian untuk Anda. Nanti minggu kelima atau akhir bulan Oktober itu kami berikan secara offline materinya. Oke ya, paham ya untuk IK2D? Ya Pak, paham Pak. Ya oke. Anda juga minta untuk dosen lain off ya. Namun dalam pelaksanaannya tidak seperti kayak kondisi normal ya, barangkali satu session itu separuh kelas ya, separuh kelasnya nanti giliran berikutnya ya. Kalau dalam satu hari itu 3 jam, maka 1,5 jam lah ya, ini lumayan daripada yang tidak sama sekali. Ya seperti itu. Ini kebetulan saya informasikan ke Anda ya. Kebetulan tanggal 14, 15, 16 itu saya ada tugas dari Politeknik ke Balikpapan, sehingga tanggal 15 ya, saya tidak bisa ngisi, tapi saya berjanji untuk bisa digantikan. Anda cari waktu maksudnya ya, cari waktu untuk saya ngajar sebagai pengganti tanggal 15 di minggu depan ya. Misalnya bisa ambil di hari Senin, Selasa, Rabu. Dengan catatan saya tidak pas ngajar ya, nanti konfirmasi dulu lah ya. Dari tanggal 15 itu saya tidak bisa ngajar Anda seperti yang saat sekarang ini, karena posisi saat itu saya ada di Balikpapan. Jadi saya ada tugas ke Balikpapan, sehingga tidak bisa mengisi untuk minggu depan. Ya, ini kebetulan saja surat tugasnya sudah jadi untuk diproses lanjut. Paham ya untuk IK2D? Anda bisa cari selain dari Jumat, berarti Anda bisa cari Senin atau Selasa, Rabu, karena saya mesti di kampusnya atau di Semarang. Nah, saya berangkatnya ke Balikpapan itu tanggal 14. Ya pulangnya tanggal 16. Jadi tanggal 15 tidak ada di tempat. Baik, ini informasi saja. Saya teruskan untuk materi berikut. Nah, ini ya. Komponen jaringan. Ini sebagian ya, tapi banyak bagian yang lain. Ini yang utama salah ya. PC itu komputer itu sendiri. Kemudian PC untuk bisa saling berinteraksi dengan PC lain dalam jaringan, maka perlu NIC atau Network Interface Card. Network Interface Card sekarang sudah tidak terlihat lagi karena sudah dalam satu paket di mainboard. Kalau dulu itu bentuknya circuit dalam keping-keping itu dimasukkan ke slot. Kemudian di luar itu ada portnya. Misalnya port bisa pakai port PNC untuk kabel koaksial, atau juga port RJ45 untuk kabel UTP ya, atau juga port fiber optik ya, untuk kabel fiber optik. Kemudian media jaringan, banyak sekali media jaringan itu, nanti saya tampilkan beberapa media jaringan. Kemudian peralatan jaringan atau device connection-nya ini ada repeater, ada hub, ada bridge, ada switch, ada router. Ya, jadi ada beberapa media jaringan ya. Nanti akan saya tampilkan seperti apa model-modelnya atau bentuknya atau khasnya atau cara bagaimana kerjanya ya. Nah, ini PC yang
bentuknya desktop. Sekarang jarang kita temui ya desktop, kecuali kalau di lab itu masih ada beberapa PC desktop dan kebanyakan tidak digunakan. Kita banyak menggunakan laptop atau ultrabook ya, atau notebook lah, cari deskboard atau desktop ini jarang kita pakai. Walaupun sebenarnya juga ada. Ini biasanya dipakai untuk kantor-kantor, tapi jangan dipakai untuk ini. Jangan dipakai untuk mobile, artinya dibawa kemana-mana itu. Karena bentuknya besar, berat ya. Walaupun seharusnya sudah ada yang kecil, tapi kecil itu juga masih berat. Beberapa di dalamnya itu ada PC itu terdiri dari beberapa bagian, ada PCB atau mainboard atau motherboard. CD drive sekarang sudah tidak ada lagi ya CD drive ya. Adanya sekarang apa? Port USB ya. Jadi sekarang tuh tidak ada CD drive. Makanya untuk saat sekarang tuh slim semuanya nih apa bentuk fisik dari laptop ataupun ultrabook ya, sangat tipis sekali. Ada yang setengah kilo, ada yang 3/4 kilo, 1 kilo, bahkan mungkin ada yang setengah kilo ya. Jadi sangat ringan sekali. Kalau desktop itu bisa 4 kilo, 5 kilo beratnya. Kemudian ada CPU. Ini otak dari PC, CPU. Kemudian ada floppy disk drive, sekarang sudah ada. Hard disk drive, ini juga sekarang sudah ada ya. Jadi ini satu paket dengan board ini. Sekarang ada satu paket di board. Proses ya, itu integrasi dengan CPU. Kemudian board tempat di mana circuit itu dipakai sebagai media jaringannya. Bus itu ada 3 ya, itu bus control, bus data, bus kontrol, bus data, alamat, bus address, bus data, bus control. Jadi kadang-kala kita lupa bahwa kita hanya fokus pada CPU dengan speed tinggi, tapi kalau bus nggak diperhatikan, ya juga sama, nanti tidak kencang speednya ya. Kemudian storage atau penyimpan data atau hard disk lah ya, itu juga ada kelas-kelasnya. Sekarang sudah tidak sebanding lagi, bahkan lebih slim atau tipis ya. Dulu istilah hard disk itu ekivalensinya kalau datanya besar, penyimpan datanya besar, maka bentuk fisiknya juga besar ya. Dulu setiap tahun 92 ribuan lah ya, itu hard disk 10 GB itu lebih kecil dengan 20 GB. Kemudian lebih besar lagi 40 GB, lebih besar lagi 80 GB. Jadi kesimpulannya semakin besar kapasitas hard disk itu semakin besar fisiknya. Sekarang sudah ada lagi karena hard disk itu tidak dalam bentuk disk ya, tapi dalam bentuk semacam circuit ya. Itu hampir mirip seperti flash disk ya. Flash disk itu jangan dilihat bentuk fisiknya kecil, kapasitasnya kecil. Ya sekarang sudah banyak flash disk yang kecil fisiknya atau dimensinya atau frame-nya, tapi kapasitasnya besar. Ya, sekarang dengan teknologi yang baru ini semuanya lebih praktis ya. Kemudian RAM, random access memory, ini standar yang sekarang ini kalau Anda beli itu 8 GB ya. Dulu 1 GB, 2 GB, 4 GB, nah sekarang sudah 8 GB. Bahkan bisa di-expand sampai dengan maksimal itu 32 GB. Read only memory ROM itu juga bervariasi kapasitasnya. Sistem unit expansion slot itu sudah tidak dipakai lagi. Jadi ini cerita yang ada di sini adalah cerita PC desktop ya. Untuk laptop tidak seperti ini, jadi lebih praktis lagi. Nah, ini yang tadi disinggung network interface card itu seperti apa. Nah, ini bentuknya seperti ini. Cardnya itu bentuknya circuit, kemudian dikoneksikan ke slot di PC, kemudian keluarnya port-port ini. Nah, sekarang circuitnya ini sudah jadi satu dengan mainboard atau board
Kemudian yang keluar tuh hanya ini aja portnya ini aja yang keluar. Sehingga kalau disambungkan ke jaringan ya tinggal dicolokkan ke jaringan maka sudah bisa nyambung. Kemudian ada lagi yang lain itu apa? Drive ya. Ini ada HDMI card jaringan. Bentuknya bisa bentuk seperti yang ada di sini ya, juga bagi sini. Nah sekarang tampilannya praktis hanya keluar portnya ini aja ya, port. Kemudian di sini ada indikator. Indikator ini dalam kunci ready dia bilang nyalanya hijau ya. Kemudian kalau lagi proses transmit data itu hijaunya berkelip. Kalau tidak ada koneksi warna merah nyala. Ya, nah, itu. Nah ini beberapa media network lainnya kabel ya. Ini kalau pakainya kabel tembaga itu ada 2 yaitu kabel koaksial, kabel UTP, STP. Kalau UTP biasa dipakai untuk local network, kalau STP untuk local network juga hanya kita implementasinya ya. Kalau UTP itu biasa di dalam ruangan atau di laboratorium, sedangkan STP dipakai antar ruangan atau antar gedung gitu ya. Jadi untuk sambungan jaringan UTP untuk star ya, sedangkan UTP ini untuk bus ya. Kemudian untuk komunikasi data dalam jarak yang jauh, speed tinggi, maka perlu kabel lain yaitu fiber optik. Ini koneksi secara fisik dengan menggunakan media ya. Nah sekarang ada juga koneksi secara non fisik, jadi langsung ke koneksi jaringan, tapi bentuknya bentuk media komunikasinya dengan menggunakan udara. Seperti misalnya pakai media Bluetooth atau telepon Bluetooth, Wi-Fi, ya. Kemudian NIC Wi-Fi itu seperti ini ya. Ini contoh NIC wireless ini. Jadi ada antenanya. USB wireless berarti USB nanti ada wirelessnya. Ya, ini bentuk koneksi fiber optiknya. Ini kabel TV, kemudian ini access point. Kalau ini cut, NIC access point atau menggunakan antena. Nah, ada beberapa media yang dipakai untuk saling berinteraksinya dalam jaringan, yaitu ada repeater, ada hub, ada bridge, ada switch, ada router. Repeater dipakai dalam connection jaringan yang hanya dipakai untuk menyambungkan atau menghubungkan jaringan antar jaringan dalam jarak yang jauh, ya. Kemudian fungsinya repeater ini menguatkan sinyal yang sudah lemah dikuatkan lagi. Misalnya kalau kita punya jaringan dalam radius 100 meter gitu ya, maka 100 meter itu terlalu jauh sekali kalau transmit datanya ya, diberikan. Nah untuk bisa sampainya ke tempat tujuan pada jarak yang cukup jauh 100 meter itu, maka di tengah jaringan itu dipasanglah media disconnection itu repeater. Jadi repeater itu hanya untuk menyambungkan atau menghubungkan dua jaringan yang jaraknya cukup jauh dan fungsinya untuk menguatkan sinyal. Kemudian hub sebagai database connection terdiri dari beberapa port. Ya, contohnya seperti ini. Ini hub dan switch itu hampir sama, mirip. Hanya hub bedanya yaitu ketika lebih dari satu pasang PC yang saling bertransaksi data, kemudian ada PC lain, pasang lain yang juga melakukan yang sama, maka terjadi collision atau turunkan data atau disconnection, sehingga tidak bisa berlangsung lagi komunikasi datanya itu. Karena tadi itu bukan itu ya. Mengapa demikian? Ya karena di dalam hub itu tidak ada pengatur lalu lintas datanya. Nah, untuk mengatasi kelemahan yang ada pada hub itu, maka dikembangkanlah media yang hampir sama, yaitu sebagai penyempurnaan dari hub adalah switch. Jadi switch itu sama halnya hub, hanya switch dilengkapi dengan circuit yang bisa mengatur lalu lintas data, sehingga lebih dari satu pasang PC, misalnya ada 2 pasang, 3 pasang, 5 pasang yang saling melakukan transaksi data atau tukaran informasi, itu tidak akan
terjadi putus, itu akan selalu tersambung atau terhubung. Kemudian bridge, mirip seperti hanya switch, hanya bridge digunakan untuk mengoneksikan antar jaringan. Ya, misalnya jaringan LAN 1 dikoneksikan ke jaringan LAN 2, LAN 3, dan seterusnya. Jadi menghubungkan jaringan antar jaringan itu pakainya bridge. Nah, baik repeater, hub, bridge, dan switch ini hanya dipakai untuk standar normal, yaitu memenuhi IP address yang harus sama, ya, sama dalam arti sama kelasnya, sama subnet masknya, sama ID networknya, sama network addressnya, dan satu lagi sama broadcast addressnya. Jadi ada 5 syarat. Jadi pertama kali kelasnya itu sama, misalnya kelas A atau kelas B atau kelas C. Misalnya kalau satu PC dalam sebuah jaringan pakainya kelas A, maka yang lainnya harus menggunakan kelas A semuanya untuk bisa saling berinteraksi data. Kemudian menggunakan subnet mask, ya. Subnet mask itu bagian dalam IP address yang menentukan di mana IP address itu yang bertindak atau sebagai ID network dan lainnya sebagai ID host. Ya, itu nanti akan diberikan secara detail pada bahasan IP address. Kemudian router. Nah, kalau router ini dia memanage jaringan antar jaringan dalam jumlah kapasitas yang besar. Misalnya jaringan di politeknik itu dipadukan atau disatukan untuk koneksikan ke jaringan luar, maka masuk ke dalam router, dan router itu kemudian dihubungkan ke provider. Misalnya providernya itu Telkom atau Indosat, Indosat, ya. Nah, ini peran dari router inilah yang nanti bisa untuk mengenali IP address yang berbeda-beda IP address-nya, berbeda kelas address-nya, berbeda subnet mask-nya, berbeda network address-nya, berbeda broadcast address-nya, ya. Jadi dengan menggunakan router itu tidak akan masalah, ya. Contohnya di saya ini, ya. Saya ini misalnya saya connect ke wireless ini pakainya kelas C, ya. Kemudian jaringannya itu kelas A. Kemudian jaringan itu kelas B misalnya. Kemudian jaringan luar itu kelas A. Maka ini kalau secara pemakaian secara unik, maka biasanya nggak bisa digunakan karena tidak ada satupun yang sama. Ya, itu. Sampai sini ada pertanyaan? IK2D? Kalau IK2D ada pertanyaan? Kalau IK2D? Belum, Pak. Belum, ya. Bisa dimulai, ya? Iya, Pak. Ya, oke. Oke. Ini saya teruskan aja sampai ini. Nah, ini, ya. Nah, komponen secara fisik seperti ini. Ini sebenarnya sudah jadi satu tadi. Ini cut NIC yang tadi saya singgung, ini sekarang bentuknya tidak ada bentuk cut, tapi hanya port saja, ya. Jadi intinya port dalam jaringan itu untuk connect ke port dalam jaringan yang saat sekarang ini adalah sekiannya sudah jadi satu atau integrasi dengan mainboard, sehingga hanya muncul port-portnya aja. Nah, ada beberapa tipe topologi jaringan. Ada bus, star, ring, extended, hierarchical, mesh. Untuk jaringan terjaringan tidak bisa menggunakan salah satu di antara topologi ini. Tapi kalau dalam sebuah jaringan saja di kelas itu, ya, atau di lab, itu kita bisa menggunakan atau menggunakan salah satu tipe topologi ini. Jadi topologi ini hanya dipakai untuk keperluan internal, ya, misalnya di lab. Kalau lab antar lab kita nggak bisa menggunakan bus semua, ya, atau star semua. Ini terlalu boros kalau misalnya pakai itu. Bus itu dibangun dengan koneksi jaringan tersambung pada backbone atau jaringan utama, dan kemudian jaringan utama itulah yang nanti akan memanage
memanage apa, memanage klien secara paralel ya, seperti ini. Jadi ini ada jaringan dikoneksikan ke satu terminal device connection, kemudian kalau jaringan yang terhubung pada klien itu disambungkan langsung pada beberapa buah PC. Saat lalu kita pakai model jaringan bus itu, maka ujung pangkal harus diberi konektor ya, supaya ya matching impedansinya. Kalau tidak, maka dia akan putus. Jadi satu kabel dipakai bersama-sama dengan yang lainnya. Beri tanda bintang atau apa itu ya. Kemudian star yang paling sering kita temui di lab-lab itu ya. Jadi satu media perangkat device yaitu switch. Kemudian switch itu dihubungkan ke banyak PC lain untuk nantinya bisa saling berinteraksi. Hampir sebagian besar SO itu kalau dipakai untuk setting jaringan itu menggunakan NO ya. Saya ulang lagi untuk star ya. Star itu sebuah switch dikoneksikan ke banyak PC lain, baik itu server maupun client. Nah, pada star ini yang cukup populer sekali untuk digunakan di lab. Kemudian ring itu hampir sama kayak bus. Hanya kalau ring itu di ujung pangkalnya dikoneksikan. Sedangkan bus kan hanya tutup ya, atau di matchingkan impedansinya dengan menggunakan konektor. Ini artinya kalau konektornya dilepas maka tidak terhubung. Ya. Di dalam jaringan bus itu satu bagian disconnection atau putus ya, maka yang lainnya juga putus. Misalnya di tengah jalan atau di pinggir jalan ini putus ya, maka yang lain tidak akan menyambung. Nah, kelemahan itu bisa dideteksi dengan bus. Maaf, di ring ya, ring. Kalau ring, ujung pangkal dalam jaring itu ditemukan untuk dijadikan satu lagi. Ini sama ya, walaupun kelihatannya ini kalau salah satu bagian diputus, itu bisa balik lagi ke jaring lain atau ke jaring yang beda. Ya tidak semudah itu, karena kalau putus itu maka off impedan ya, itu dampaknya tidak stabil lagi, koneksinya terputus ya, tidak bisa nyambung lagi, maka diminta untuk menghubungkan lagi. Itu ring ya. Extended star itu sama kayak star, hanya bedanya pada extended itu bagian dari keluaran dari star itu di-expand lagi atau dikoneksikan lagi dalam bentuk sambungan expand lagi seperti ini ya. Ini ada switch 1, switch 2, switch 3. Switch 1 misalnya terkonek ke satu PC ya. Kemudian switch 1 disambungkan kemudian dikoneksikan ke hub berikutnya. Jadi semakin banyak PC yang terhubung dengan bertambahnya hierarkikalnya. Jadi menjadi expand atau menjadi besar. Hampir mirip seperti hierarkikal ya. Hierarkikal itu dari satu terminal ke banyak terminal lainnya yang disusun atau yang disambungkan secara bertingkat, hierarkikal. Ya. Kemudian mesh ini yang susah untuk dilakukan di jaringan komputer ya. Contohnya begini, satu buah PC terhubung dengan ada 6 PC yang terintegrasi dalam sebuah jaringan. Maka satu PC itu terhubung dengan 5 jaringan lain. Artinya tidak ada kata tidak bisa dihubungkan atau tidak dihubungi ketika PC itu PC itu menerima data. Nah, dalam kondisi normal, koneksinya tidak ada kendala, maka dia bisa mengirimkan data ke tempat lain.
Jadi kira-kira gambaran seperti itu untuk apa namanya? Untuk tipe jaringan ya. Tipe jaringan. Ini sama seperti tadi tipe jaringan tipe star ya. Dari star itu switch di tengah, kemudian semua switch baik semua PC juga peripheral lain ya itu dikoneksikan ke terminal switch-nya itu. Kalau portnya pakai RJ45 maka otomatis dia akan menggunakan kabel UTP ya, itu otomatis. Silakan ada pertanyaan untuk IK 2D. Sementara nih, silakan kalau ada pertanyaan. Halo IK 2D, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada? Ya, oke. Di antara Anda sudah pernah tahu cara bagaimana mengkonfigurasi jaringan? Sudah ada? Dulu barangkali ada yang asal dari TKJ atau RPL ya, atau sekolah kejuruan. Mungkin sudah pernah mengenal bagaimana PC disambungkan dalam sebuah jaringan. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan. Ya, ada. Ini kalau sudah kenal IP address, saya tanya karena belum dikenalkan IP address. Sementara saya kata dulu ya, karena kita tidak bisa mengatakan sudah nyambung kok tidak bisa tukar data ya. Ya itu kan kita cek dulu sambungan data fisik, yes, apakah secara fisik dengan settingan itu sudah dilakukan. Nah ini yang perlu ditanyakan karena di saat Anda praktek nanti di laboratorium ya, itu secara fisik Anda bisa melihat bahwa dua PC sudah terhubung ya. Tapi ketika diuji koneksitasnya ternyata nggak nyambung. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang belum Anda lakukan atau Anda lupa untuk melakukannya. Ya, itu seperti itu. Jadi ini contoh kabel UTP ya, kabel UTP. Kemudian ini ada port AC45. Jadi karena baru awal, hanya saya tunjukkan aja. Nanti kalau sudah masuk ke jaringan, nanti saya cobakan untuk koneksian. Modifikasinya untuk Anda tingkat 2D dulu waktu Komdat sudah ada cara nyambung belum ya? Untuk belum ya? Kemarin dulu enggak ya, tidak tentang kampus. Tapi sudah dikasih tahu caranya menyambungkan. Nyambung kabel ini antara kabel dengan port RJ45 itu tidak semudah yang kita lihat. Itu ya, ini ada tekniknya nanti. Teknik untuk menyambungkan dan setelah disambung diuji. Karena kalau hanya sekedar disambung nggak diuji itu nanti kelihatannya nyambung, ternyata nggak nyambung. Nah itu nanti kan dari keliru. Ya. Mungkin dari SMK sudah pernah praktek, yang dari SMA saya kira belum ya.
Ini sepertinya ada gangguan koneksi lagi. Oke. Ya. Udah nyambung lagi ya? Halo? 3, 2D? Sudah lihat materinya? Sudah, Pak. Halo? Udah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya, oke. Ya, oke. Sekali, saya ulang lagi. MES ya. Ini tadi saya kirim aja materinya nih, supaya nanti Anda bisa baca ulang. Jadi MES ini, setiap kalau kita punya 6 PC, maka 6 PC itu harus digunakan ke PC-PC lain. Nah, Anda ketahui bahwa satu PC itu kan cuma ada satu port. Sehingga mau tidak mau setiap PC itu harus menyediakan switch untuk bisa terhubung dengan PC lain menggunakan portnya itu. Ini kok tidak stabil koneksinya? Ya, seperti ini. Ini zaman dulu seperti ini ada, tapi sekarang sudah ada lagi koneksi seperti itu, ya. Jadi ini diadakan saja untuk saat sekarang sudah ada lagi. Tapi ini sebagai bagian dari sejarah dulu waktu kita pakai cara lama itu ada seperti ini koneksi mesh ini. Sekarang sudah ada lagi. Baik, ini yang terakhir saja. Oh, ini sudah, tadi sudah ya. Nah, sebagai Anda ketahui bahwa setiap ini koneksinya kok tidak stabil ya. Apa? Halo Kak Dodi. Halo, Kak Dodi, mendengar suara saya? Iya, Pak. Iya, Pak. Dengar, Pak. Iya, ini maaf ya, ini agak sering terganggu nih jaringan komputer. Gini saya ya, ini saya siapkan untuk absen aja hari ini, nanti habis Jumatan kira-kira ketemu lagi jam 1 atau jam berapa nanti ya? Kita ketemu lagi 1 jam lah ya, nanti jam setelah Jumatan untuk materi praktikumnya. Jam 2, Pak. Nanti sehabis Jumatan. Untuk praktikum, Pak. Oke. Dua, kesiangan ya. Ya, kesiangan jam 2. Di Semarang tuh setengah 1 sudah selesai Jumatannya. Paling cepat jam 1:15 ya, siap ya. Jangan jam 2 kalau siangan nanti. Kalau setengah 2 juga kelamaan nunggunya. Jam 1:15 Anda sudah selesai Jumatan? Bagi yang beragama Islam? Halo? Sudah, Pak. 3, 2D, jam 1:15 ya. Ya, Pak. Kita ketemu lagi. Sekarang silakan Anda isi data dulu ya.